Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mislah ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya terlalu menggema ini katanya. Apa namanya? Sehingga menggeman itu napa? Itu dikecilkan ya. Di suaranya biar jelas ya. Kalau dipakai untuk film itu cocok ini suaranya. Tapi kalau untuk ngaji kurang jelas. Bapak Ibu saudara sekalian, kajian kita di surat 28, surat Qasas ayat 79 dan seterusnya. Di ayat 78 Qarun setelah beri pandangan oleh para alim di masa itu bahwa carilah negeri akhirat tapi jangan lupa juga urusan duniamu. Terus berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Di ayat sebelumnya itu Qarun mengatakan, sesungguhnya saya ini mempunyai harta banyak itu karena kepandaian saya. Itu Qarun. Jadi mengandalkan kepintaran atau kepandaian mengelola harta sehingga hartanya banyak menurut Qarun. Lalu di ayat 79 ini Allah mengkabarkan kepada kita tentang gayanya Qarun, mengadakan satu perjalanan di muka bumi bersama dengan bala tentaranya, pengikutnya. Baris berbaris, kalau sekarang ini namanya karnaval, tapi hanya karnaval untuk Qarun, bukan karnaval seluruh umum bukan, tapi untuk Qarun. Jadi karnaval itu menunjukkan betapa hebatnya harta benda yang dikumpulkan itu, yang dibanggakan itu. Beserta kuda-kudanya, untanya,
peralatan yang lain, perhiasannya, bahkan kunci-kuncinya, gudang dipamerkan semuanya. Karena ayat ini disebutkan fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Amin, terjemahkan. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Jadi dengan megah, baris berbaris, dengan pakaian yang begitu mewah, megah gitu. Lalu orang-orang yang melihat, dari pinggir jalan itu, yang menyaksikan di pinggir-pinggir rumahnya, kalau rumahnya dekat jalan, orang-orang yang menginginkan dunia itu mengatakan macam, qala alladzina yuridun dunal hayatad dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Muni ngeten. Ya laita lana mislama utia Qarun. Wahai sekiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Saking herane Bapak. Kapan yo awak iki jange dikeki kaya Qarun ngono. Umpama awak iki ya laitan iku tidak akan muncul. Ya laitani sama dengan itu. Ya laitani kuntu turaba. Wahai kiranya kuntu turaba. Kalau saya dulu dijadikan tanah, itu ucapannya orang kafir. Saya tidak mendapatkan ancaman siksaan seperti ini. Laita itu sesuatu pernyataan yang tidak pernah akan terjadi. Melihat kekayaan Qarun semacam itu dipamerkan orang yang menginginkan dunia, yang menginginkan dunia. Muni niki, ya laita lana mislama utia Qarun. Wahai kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Mbok meh ndani mbok bahasa mriki. Meh ndani. Nggih. Innahu ladu hadzin adzim. Sungguh ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ini namanya keberuntungan. Jadi Qarun ini kok sulapan, hidupnya itu seperti sulapan. Kayak wong golek pesugihan barang itu sulapan. Orang cari pesugihan itu bisa dengan cara dia bergabung dengan jin. Bergabung. Duit teko. Mbok nyolong duit sapa iku? Dia datang. Kadang kalau yang perempuan kepingin sugih, yang perempuan itu ritual, merasa berhubungan dengan seorang suami dari jin, merasa. Tapi itu tidak, karena manusia dengan jin tidak sama. Tapi hartanya datang setelah hubungan gitu, langsung duit brol gitu, ada di sampingnya 150 juta untuk satu hari itu. Besok kalau hubungan lagi brol lagi 500 juta, ngoten. Makanya kalau setahun misalkan hubungan yang namanya pesugihan itu bisa membeli segala, yang asalnya tidak punya bisa menjadi punya. Tapi itu luluan, kayak sulapan. Dan pada akhirnya meminta balasan. Kalau Qarun ini namanya istidraj.
Kalau orang-orang Jawa, orang Indonesia atau yang lain yang cari pesugihan itu Pak Bu, seperti itu. Tapi pada akhirnya minta balasan, entah anaknya harus mati, berapa jumlahnya, ponakannya harus mati, kadang pada akhirnya dirinya harus mati. Kalau dia suka berhubungan seakan-akan ini berhubungan dengan jin tadi, maka baik laki-laki atau wanita kemaluannya membusuk. Mati itu membusuk kemaluannya. Tapi hartanya banyak memang. Dan sebentar lagi hilang hartanya itu. Entah dipakai sakit, entah kecelakaan, entah ditagih orang, entah yang lain. Habis balik pada aslinya. Sedangkan dia mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi pasti masuk neraka. Maka berteman dengan jin itu tidak baik kok. Tidak boleh. Allah sendiri itu mengatakan begini. Di dalam Quran surat jin. Surat 72. Itu disebutkan oleh Allah di ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Lagi. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia. Disebutkan laki-laki ya wanita barang. Berarti ada laki-laki di antara manusia atau ada perempuan di antara manusia. Apa di sini? Meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Jin. Minta perlindungan. Yuk bagi yang mengenal itu, bagi yang mengenal. Misalkan pengenalannya itu berwujud wanita, yo cantik menurutnya. Lek sing wedok itu mengenal pada jin walaupun rupanya jelek misalkan, yo jadi tampan Pak Bu, kelihatan tampan. Hanya disulap seperti itu. Kemudian maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, niki lho. Bendina iku lek hubungan karo jin, dunyane teko tapi dosa terus dosa. Mati dalam keadaan dosa. Karena itu kita tidak boleh berhubungan dengan jin. Walaupun bisa berhubungan dengan jin, tapi kita tidak boleh. Masalahnya jin itu cenderung, Pak Bu, cenderung menyesatkan orang, cenderung. Walaupun mengatakan jinnya Islam, saya Islam, cenderung menyesatkan. Nah, kita berbicara masalah korun. Coba panjang perhatikan ayat ini, satu ayat ini. Orang yang menginginkan keduniaan melihat korun itu sampai muni niki lho. Wahai kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada korun. Wahai kiranya sing menginginkan dunia. Maka di sini latar belakang ayat ini turun setelah korun menyombongkan diri dengan hartanya di ayat 78 itu. Ia tidak berhenti sampai di situ, enggak pamer sekarang ayat 79. Ia sengaja keluar memperlihatkan pakaian mewahnya, memperlihatkan kendaraannya, memperlihatkan para pengikutnya, banyak pengikutnya, memperlihatkan perhiasan, kekayaan. Tujuannya apa? Agar manusia kagum kepadanya. Ketika melihatnya, maka manusia terbagi menjadi dua golongan kalau sudah demikian.
Golongan yang pertama di ayat 79 ini tadi. Orang itu kalau dikagumi orang itu kadang-kadang dicari Pak Bu. Itu orang mencari dikagumi orang itu ada. Tapi kalau orang itu mencari dikagumi orang, menginginkan kekaguman dari orang, atau dirinya sendiri yang mengagumkan dirinya sendiri, habis itu Pak Bu, amal perbuatannya habis hilang. Niku ngoten niku jenenge apa? Napa? Bukan riya. Ujub. Nah, niku namanya ujub. Ujub itu hilang, riya ya hilang kan. Riya beda. Riya itu memamerkan, iki ya riya ya ujub. Oke. Maka kalau melihat seperti ini, akhirnya manusia dibagi menjadi dua pandangannya itu. Golongan pertama nih, orang yang hanya mencintai dunia. Seperti ini tadi. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Niki sing pertama, golongan pertama. Mereka yang menginginkan kehidupan dunia itu berkata seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah tidak mengatakan orang-orang kafir enggak. Tetapi orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Bukan wong sing kagum ambek sapa? Qarun itu gak dikatakan kafir ndak? Niki lho. Qala ladzina yuridunal hayatad dunya. Dikatakan oleh Allah bukan orang kafir tapi orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Muni ngeten, ya laita lana mislama utiya Qarun. Niku wae. Ini golongan pertama. Mereka menilai hanya dari mobil. Mereka itu menilai dari rumahnya. Mereka itu menilai dari jabatan atau kekayaannya. Mereka itu mau nilai dari popularitasnya. Mereka tidak melihat iman. Jadi golongan yang pertama itu tidak melihat iman sama sekali, tidak melihat akhlak, tidak melihat ketakwaan. Ini adalah penyakit. Ini penyakit hubud dunya namanya. Maka Allah memperingatkan seperti tadi. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ngeten, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah, janaha ba'udah masako kafiron minha sarbatam ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun tidak diberi. Kalau itu sebanding dengan sayapnya, dengan sayapnya seekor nyamuk. Artinya dunia itu Bapak sekalian bukan bukti seseorang itu dicintai Allah, enggak. Hartanya akeh dicintai, enggak. Wong sing dicintai Allah itu yang takwa. Di antara kamu itu yang dicintai. Jadi tidak diukur dengan harta, banyaknya harta atau kedudukan. Di ayat ini. Nah, di Quran surat Qasas ayat 80 itu menyebutkan begini.
Ini bagian yang kedua ini. Memang golongan pertama, golongan kedua ini. Wa qala alladziina utul ilma wailakum matan sawabullahi khair liman amana wa amila sholihah wala yulaqqaha illas sabirun. Terjemahkan. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu. Nah, iku mang sing gak duwe ilmu, Pak. Sing moto keduniaan ngomong ini, andaikan saya jadi korun. Wah, umpama aku dadi korun ngoten aku. Kalau ini enggak. Orang yang diberi ilmu beda memandangnya. Dunia itu hanya pelengkap. Orangnya mengatakan, wailakum, celakalah kalian. Celaka kamu. Numpuk-numpuk dunia kamu tidak mendekatkan diri kepada Allah sebagai hambanya. Wailakum, celaka kamu. Lanjut. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini Bapak. Allah itu memberikan pahala kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih baik dari dunia sing ditumpuk dipamerkan seperti korun tadi. Rasulullah tidak tahu keadaan korun waktu itu, Pak Bu. Kelahiran korun itu di zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah. Ceritane korun itu ngene lho ya Rasul, kandhanono umatmu, ngoten. Kita ini diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat pada ulama, ulama pada kita. Menyampaikan ini. Celaka kalian. Korun maksudnya itu. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak seperti itu, tidak seperti kamu pamerkan itu. Wahai korun. Bahasa gamblangnya begitu. Wala yulaqqaha illas sabirun. Dan pahala itu tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Pak, ini panjangan dilihat ini, dieling-eling ini lah. Gila, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Terus ini, pahala itu tidak diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Ya, yang sabar itu yang dapat pahala itu nanti. Yang sabar itu yang seperti apa, Bapak? Di bagian kedua, di golongan kedua itu mengatakan waqolal ladzina utul ilman itu muni ngeten. Orang yang berilmu kata wailakum, celaka kalian. Artinya ngeten, jangan tertipu oleh kemewahan dunia kamu koron ngoten. Kamu jangan tertipu. Lah wong-wong sing napa ngarani ya laita. Wahai kiranya aku muga dadi kaya korun ngono. Orang yang berilmu mengatakan celaka kamu, ngoten. Bukan begitu, itu hanya sebuah pamer saja. Sawabullahi khairun, pahala Allah itu jauh lebih baik. Bukan yang dipamerkan seperti itu. Maka Bapak bisa lihat, sekarang menjadi pertanyaan itu, mengapa orang berilmu itu berbeda dengan orang yang kaya tapi gak berilmu? Karena mereka mengetahui ilmu itu kan pengetahuan. Dunia itu sebentar, akhirat itu kekal. Kekayaan bisa hilang kapan saja. Pahala Allah tidak akan pernah hilang, kekal selamanya. Makanya wong mati niku
Rasulullah menyatakan yutba'ul mayita salasun. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Ahluhu 1, maluhu 2, wa amaluhu 3. Telu iki sing ngikuti. Ahluhu itu keluarganya, maluhu hartanya, yang 1 amaluhu. Yarji'ani 2 yang kembali. Ahluhu keluarganya kembali pulang, maluhu sing ngeterno sepeda motor mobile balik mulai. Kaya beko wahidun dan 1 yang mengikuti terus menerus. Amaluhu itu yang menemani. Di dalam Quran surat 26 ayat 36 itu Allah menyatakan ini. Wa ma indallahi khairu wa abqah. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Yang di sisi Allah itu yo baik yo kekal. Dirasakan menjadi baik. Tapi kalau dunia sebentar. Karena arti dunia itu bahasa Arab itu, bahasa Indonesianya kan dunia itu artinya kan sebentar. Dunia itu artinya rusak. Jadi sesuatu yang ada di dunia itu rusak. Nek ana mobil jek nyar ngono mari ngono dalam sekian tahun terus rusak, ya iku jenenge dunia. Ono omah jek tas gawe omah wicit-wicit bareng sore selawi tahun rusak, ya iku jenenge dunia. Menungsone ya padha. Menungsone nggih padha rusake. Nek cilik ngono gak patek kuat. Wis gawe remaja kuat. Iso mlayu rono, iso mlayu rene. Barang tuwek remek. Remek mana ta? Kayak tuwek, kayak cilik. Balik mana? Nah, itu dunia. Kalau gak kuat, geblak, blek ngoten. Namanya mati. Dan mati itu biasa. Itu sudah rutinitas itu. Hidup ini mati itu rutinitas. Saya juga akan mati, panjenengan juga akan mati. Cuma lek ana kesempatan misalkan koncone mati kok krungu lho ya. Ya segera diparani ya melok nyolati. Mari mulai maneh gak apa-apa. Nah itu yang paling penting di sana. Dikubur wong loro tok gak apa-apa. Lek wong siji iso gak apa-apa kok. Liyane mulai gak masalah. Sing penting orang 1000 sudah nyolati, ya itu yang penting. Nek sing ngubur masih gak akeh, gak ada masalah. Dan jangan berpikirnya dan ana wong mati sing nyelawat iku jumlahe akeh mesti diampuni oleh Allah. Gak iso. Ya delok amale. Lah saiki lek paus ngono ku mati sing nyelawat berapa juta ini. Apa nak jalure ke sana? Enggak ada. Mesti diampuni Allah itu amanu wa amilus sholihat. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menyatakan ini, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Surga karena orang kafir itu selalu menginginkan dunia. Fokus hidupnya itu ke dunia saja. Tidak ada satupun berpikir tentang akhirat. Makanya mikir akhirat itu ditinggalkan, dipisahkan. Iki lho wong kafir itu dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir nih lah. Orang kafir itu dunia itu jadikan surga.
Kalau di ayat lain contoh ya, di surat 76. Di surat Al-Insan. Itu ada di ayat 27. Allah menyatakan, inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Sesungguhnya mereka orang kafir. Nah ini lah orang kafir. Terus ya Allah menyukai kehidupan dunia. Terus? Dan mereka tidak mempedulikan kehidupan sesudah mereka, kesudahan mereka. Kehidupan kesudahan atau tidak memperdulikan kesudahan mereka itu artinya kehidupan nanti, yaitu pada hari yang berat, hari akhirat. Hari akhirat tidak diperdulikan. Tapi kalau masalah dunia mati-matian, pancen surga ya. Duh, diberi oleh Allah, diberi Pak. Dunia itu memang diberi oleh Allah untuk lakum untuk kamu semua. Untuk kita semua. Wong kafir dikei, wong munafik dikei, sing gak kenal Allah dikei, wong iman yo dikei. Cuma bedane lek wong kafir dikei hanya sementara. Sementara, boleh wis mati wis gak oleh. Niki contohnya surat 2. Surat Al-Baqarah. Di ayat 126. Itu ada kalimat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Nggih, Ibrahim berdoa waktu niku dungane ngeten. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Negeri apa? Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian, nih, ini di negeri Mekah, ndonga ngeten iki. Ya Allah jadikan negeri Mekah ini aman sentosa siji. Nomor loro, ya Allah panjenengan paringi rezeki mereka itu dari buah-buahan. Panjenengan paringaken datang tiang sing beriman tok mawon, sing iman kali panjenengan dan iman pada hari kiamat. Dijawab oleh Allah. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Oh, masih wong kafir tak kayak Ibrahim. Gak wong iman tok. Wong kafir tak kayak. Cuma senang sementara. Sementara itu waktu urip tok. Lah setelah mati kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya ini gila. Kemudian aku dipaksa oleh Allah. Sajane gak gelem aku menjalani siksa neraka itu gak gelem, tapi dipaksa oleh Allah. Contoh lagi ya, di surat 31 ini surat Luqman. Itu ada kalimatnya kan. Allah menyebutkan bahwa orang kafir itu dikai kehidupan hanya sementara. Nah ini.
di ayat 23 Pak. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidzatis sudur. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Ya Rasul, kalau mereka itu kafir, kamu jangan sedih karena kekafirannya. Terus ya Allah ngatakan, hanya kepada kamilah mereka kembali. Ini tak balik nang aku kabeh, wahai Rasul. Terus lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, yang dulu dikerjakan di dunia itu saya beritahukan nanti. Kilobian pekerjaanmu, kilobian usahamu, kilobian kon waktu non dunia itu dudono kali Allah. Lanjut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Di ayat 24. Numatti'uhum qalilah. Nah niki. Summa natarruhum ila adzabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Nah, senang-senang sebentar itu di dunia ini tok. Bentar itu di dunia ini senang-senang nok dunia. Berapa lama di dunia itu? Wong umur 70 tahun wis linu kabeh. Kadang-kadang gurung 70 iku untune wis rontok kabeh lho. Nggih. Wis rontok kabeh, gak iso ngrasakno sate. Wong sate iku isone dirasakno iku kudune untune genap kok. Sampeyan nek budal nang Bang Ajis iki. Ono sate mriki. Nek gak diuntu saged ngrasakno. Masa kedimut tok. Nggih. Dimut tok. Itu sebentar itu, sebentar. Setelah itu terus ya Allah, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Berat Allah. Kembali ke sini. Orang yang punya ilmu itu punya keutamaan. Mengapa? Yang menasehati adalah orang yang berilmu. Kok gak yang lain? Karena ilmu itu mengubah cara pandang. Orang itu kalau ada ilmu, dia dinasihati dengan ilmu. Cara pandangnya itu berbeda, bisa berubah. Karena itu di surat Mujadilah di akhir ayat itu sebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Gila, mengangkat derajat orang yang beriman. Wong sing duwe ilmu ya diangkat beberapa derajat. Wong ku lek duwe ilmu niku dunia niku teko dhewe. Karena ilmunya. Ngoten. Terus diangkat juga derajatnya oleh Allah dengan ilmu itu. Dan Allah juga mengangkat derajat orang yang beriman. Jadi sing iman diangkat derajatnya, dua ilmu bisa diangkat beberapa derajat lagi. Orang yang berilmu mampu melihat suatu dengan ukuran akhirat. Bukan hanya ukuran dunia, tapi ukuran akhirat itu dapat dilihat. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa disebut tidak memperoleh kecuali yang sabar di akhir ayat ini? Wala yulaqqaha illa sabirun. Di surat 28 tadi Pak. Itu artinya begini, tidak mudah berkatanya kan. Pahala Allah itu lebih baik, gak gampang itu.
Ngomong ngono ku lho gak gampang. Pahala Allah itu lebih baik. Mengapa kok gak gampang? Karena diperlukan kesabaran di sini. Nek ngomong tok ya gampang lho. Sopo gak iso ngomong? Oh, iso. Pahala Allah itu baik, ngono tok iso. Tapi ketika pahala Allah baik untuk mendapatkan pahala yang baik itu butuh kesabaran. Ila sabirun. Sabar itu contohnya ini. Kalau kepingin dapat pahala yang baik dari Allah, sabar meninggalkan yang haram. Nah ini sabar ini. Meninggalkan haram. Sabar tidak iri. Sabar hidup sederhana. Nanti dapat pahala yang baik dari Allah. Sabar ketika melihat orang lain lebih kaya. Sabar itu kancane ndelok, kancane kaya ngono. Enggak diancam, enggak diteror lho. Wong sabar. Ya wis kaya-kayamu sendiri, aku ya dikei bagian Allah sakmene ya wis. Nah itu yang akan dapat yulakoha tadi. Yang akan dapat pahala yang baik dari Allah tadi. Terus sabar menunggu balasan akhirat. Nah, menunggu balasan akhirat itu ya leren mati dhisik to. Leren mati dhisik nglakoni urip gak enak tok isine. Ibadah temenan gak wani mengambil haknya orang lain. Gak wani korupsi, gak wani apa. Sing dilarang oleh Allah gak berani. Iku sabar. Iku baru dapat ini. Nggih, yulakoha. Mendapatkan kebaikan tadi. Rasulullah pernah bersabda, hakikat kekayaan itu adalah laisal hina angkasratil arad walakinnal hina hinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, bukan. Tetapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kaya hati ya. Bukan hartanya banyak itu kaya, tidak. Kalau dia dapat harta banyak, mengambil hartanya orang, itu miskin itu. Jadi para koruptor itu Pak Bu, yang mengambil hartanya orang, mengambil hartanya negara dan seterusnya, itu miskin itu. Lah kok punya rumah yang besar, rumah nyolong kok niku. Nah kok punya mobil yang baik, punya tanah yang luas, itu nyolong. Jadi miskin mereka itu. Malah yang tidak nyolong itu yang terima dengan Allah qanaah, itu yang kaya Pak. Ini jenenge hinan nafsi nih. Qanaah. Nah wong itu kadang-kadang qanaah niku keliru ya. Qanaah niku napa? Pasrah nggih. Oleh pasrah keliru. Pasrah dadak bengi-bengi turu kuburan. Jare qanaah. Golek wangsit. Temenan barang suruh nang kuburan kepethuk bajul putih. Nggih. Kepethuk bajul putih Pak Bu. Mantep rasanya ketok jelas pisan. Akhirnya mulai goleki kitabe dibukai kitabe sing kencenge bajul putih. Bukai kitabe bajul putih nomor piro niku. Terus ditomboki Pak Bu. Sak tesene sak walak-walike nggih. Barang ditunggu temenan omah wis kadung didol sembarang didol ha metu cecek. Lah padha putih ini Pak. Lah nomor cecek karo bajul putih beda. Itu keliru qanaah. Qanaah kok ngono. Qanaah itu
menerima apa adanya dari Allah setelah berusaha maksimal. Sudah diterima, itu namanya ghinan nafs. Dia itu kaya hati. Contoh ya, kalau zaman sekarang gaya hidup di media sosial. Seseorang melihat media sosial yang penuh dengan rumah mewah, mobil mahal, liburan ke luar negeri, barang-barang bermerek, merek apa pokoknya bermerek. Oke. Lalu dia berkata ini, andaikan aku seperti dia, ngono. Padahal ia tidak mengetahui apakah harta itu halal, apakah ia bersyukur, apakah ia bahagia dengan harta yang bermerek tadi. Gak tahu. Lah iki sing golongan pertama ini. Orang memandang kayak mandang korung sing golongan pertama. Padahal orang mukmin itu hendaknya mengingat niki sawabullahi khair. Padahal Allah lebih baik pahalanya. Bukan mengandai-andai. Iki sing gaya zaman sekarang ya. Contoh zaman sekarang yang kedua, pejabat yang kaya karena korupsi. Ada orang yang hidup mewah karena mengambil harta yang bukan haknya. Sebagian orang berkata, enak ya hidup seperti dia. Gak ada masalah, duitnya akeh. Ini golongan yang pertama. Padahal orang berilmu berkata lain, tidak seperti ini Bapak. Lebih baik rezeki yang halal yang sedikit daripada kekayaan haram yang akan dipertanggungjawabkan. Pikirannya orang sing berilmu itu begini Bapak. Ya lek iso Bapak, lebih baik rezeki yang banyak halal ngono. Tapi biasanya lek kon milih duwe rezeki halal tapi didik, duwe rezeki banyak tapi haram. Lah iku sing angel milihne. Milihne angel lho. Tapi lek kon milih ngene, duwe rezeki akeh halal. Ya. Duwe rezeki titik haram, milih putih. Sing halal lho. Nggih, milih sing halal. Tapi jarang gawe matematika seperti itu loh, jarang. Mesti bandingannya elek ambek apik mudah. Pedagang yang jujur ya. Seorang pedagang menolak riba dan penipuan sehingga usahanya berkembang lebih lambat. Sing jujur loh. Temannya yang curang cepat kaya. Orang awam mungkin iri kepada orang yang curang. Tetapi orang yang berilmu beda ya Pak Bu. Pikirannya ini yakin bahwa keberkahan dan pahala dari Allah itu lebih utama daripada keuntungan sesaat. Walaupun temannya curang itu cepat kaya, dia tidak tergiur sama sekali. Sing tidak tergiur itu hanya yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu tidak. Itu yang di surat 28 ayat 80 nih. Situ guys contohnya. Pelajar yang jujur. Ada siswa yang menolak menyontek meskipun nilainya tidak setinggi temannya yang berbuat curang, nyontek. Orang berilmu kan memahami kan bahwa nilai yang diperoleh dengan kejujuran itu lebih bernilai di sisi Allah daripada prestasi yang dibangun atas kecurangan. Apa artinya? Jadi presiden curang, apa artinya? Misalkan. Tapi kalau di Indonesia tidak ada ya. Di Konoha tidak ada. Maka Bapak sekalian, di Quran surat 28 ayat 79-80 itu hikmahnya gini, jangan mengukur kemuliaan seseorang dari kekayaan atau
kemewahan, jangan. Kekayaan bisa menjadi ujian, Pak Bu. Bukan selalu tanda keridhaan Allah. Qarun itu jadi ujian. Soalnya kok belakangnya ayat ini tragis, Pak Bu. Belakangnya ayat ini tragis nanti Qarunnya. Ilmu yang benar mengarahkan hati kepada akhirat. Pahala Allah jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia yang sementara. Dibutuhkan kesabaran di akhir ayat tadi surat 28 ayat 80. Dibutuhkan kesabaran untuk tidak iri kepada kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain dan tetap istiqomah di jalan yang halal. Karena harta itu mata ujian, mata ujian. Ya, ini lho ana ayatnya ngene. Niki lho, surat 18 di ayat 7. Ini surat Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Apa yang ada di bumi ini napa? Wah, sembarang hina bumi, wong urip nang bumi ya. Jadi perhiasan kan. Lah Allah menaruhkan ini agar kami menguji mereka. Oh niki lho. Jadi harta benda apa saja yang di bumi itu untuk menguji mereka. Hasil yang diharapkan oleh Allah adalah niki, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Nah, kayak harta benda kayak perhiasan dunia ini. Tiga mata ujian, sombong yang paling apik perbuatannya. Nah itulah. Karena itu apa saja yang ada di sekitar kita ini dipakai batu ujian oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Pun ya. Nah, kalau nggak ada, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.